Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Mari kita meluangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta hikmat daripada Tuhan supaya kita dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang sangat indah ini, bersyukur untuk kebaikan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau bersekutu, mau baca firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang kami pelajari pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, pada saat pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 15 sampai 22. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita sering diperhadapkan dengan godaan-godaan yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan, yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa, melawan Tuhan. Nah, hal ini pun dialami oleh seorang tokoh Alkitab, yaitu Simson. Ya, Simson adalah seorang hakim yang dikirim, yang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Jadi pada waktu itu, bangsa Israel ini hidup dengan seenaknya. Mereka seringkali tidak taat kepada Allah, menyembah Allah lain, melawan Allah. Sehingga Allah menghukum mereka dengan membiarkan bangsa-bangsa lain menindas mereka. Nah, ketika mereka ditindas, mereka mulai bertobat dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Ketika Tuhan melihat itu, Tuhan mengutus hakim untuk menyelamatkan mereka, untuk menolong mereka. Nah, Simson ini adalah salah satu orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan tugas itu. Sebagai seorang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, seharusnya dia hidup menurut apa yang sudah ditetapkan, menurut perintah Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa dia mulai tidak taat kepada Tuhan. Dia mulai menyimpang daripada jalan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di ayat 4, di situ dikatakan bahwa Simson ini jatuh cinta dengan seorang wanita dari lembah Sorek yang bernama Delila. Dikatakan bahwa Simson ini tergila-gila dengan Delila. Nah, Simson tidak tahu ternyata Delila ini mempunyai motivasi di balik semua itu. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menyelidiki kekuatan daripada si Simson ini. Simson ini memiliki kekuatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Nah, Delila ini menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu apa sih yang jadi kelemahan daripada si Simson ini. Dia tidak menyadari kalau Delila ini mau menjatuhkan dia. Nah, di ayat 15 sampai 19 dikatakan seperti ini. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku lenyap daripadaku, dan aku lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur 7 rambut jalinya,
Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Di sini dikatakan bahwa bukan hanya sekali, 2 kali. Si perempuan ini membujuk Simson berulang-ulang kali. Ya awalnya memang Simson tidak beritahu, tapi ketika dirayu terus-terus oleh Delila, dia akhirnya memberitahu apa yang menjadi kekuatannya, yaitu tidak boleh dicukur rambutnya. Dia tergoda oleh rayuan daripada Delila karena dia sudah jatuh cinta sama si perempuan ini. Perempuan inilah yang membuat dia gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang nazir Allah. Sebagai seorang nazir Allah, rambutnya tidak boleh dicukur. Tetapi karena dia tergoda, karena dia sudah terlanjur jatuh cinta sama perempuan ini, akhirnya dia tergoda. Dia memberitahu apa yang menjadi kekuatan daripada dirinya. Akhirnya apa? Dia ditundukkan oleh Delila, seorang perempuan. Dia yang awalnya memiliki kekuatan yang luar biasa, akhirnya dia menjadi lemah sama seperti orang pada umumnya. Padahal awalnya dia adalah orang yang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Tapi karena diberitahu kekuatannya kepada si Delila, akhirnya kekuatannya hilang. Dia ditundukkan oleh Delila. Ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ada begitu banyak godaan yang datang di dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita itu jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa. Karena itu kita perlu menyadari bahwa kehidupan kita itu selalu ada godaan-godaan di sekitar kita. Karena itu kita perlu menyadari itu dan mewaspadai itu di dalam kehidupan kita. Kita perlu tahu bahwa iblis tidak senang bila kita menjadi anak yang taat, anak yang nurut sama Tuhan. Dia selalu cari cara supaya kita menjadi anak yang melawan, supaya kita tidak taat kepada Tuhan. Karena itu, mari kita mempunyai sebuah kepekaan rohani di mana kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menolong kita untuk melawan godaan-godaan itu. Kita selalu diingatkan ketika godaan-godaan datang, Tuhan punya cara kok untuk mengingatkan kita. Bisa melalui orang-orang di sekitar kita, melalui firman Tuhan, melalui saat teduh kita. Nah, tinggal dari kita bagaimana. Ketika kita tahu bahwa itu godaan, bagaimana respon kita ketika kita menghadapi itu? Apakah kita melawan, apakah kita menjauh, atau kita justru terjerumus di dalam godaan itu? Saya yakin Simson udah tahu bahwa itu kekuatannya dan tidak boleh diberitahu kepada Delila. Tapi dia tetap mau beritahu itu. Dia sudah dirayu berulang-ulang, dia gak mau kasih tahu awalnya. Tapi pada akhirnya dia juga beritahu apa yang menjadi kelemahan dia. Bapak Ibu, godaan itu tidak hanya datang sekali 2 kali. Dia datang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kalau kita tidak menyerahkan diri kita, hati, pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita bisa jatuh di dalam dosa. Kita menjadi anak yang melawan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan yang menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk melawan setiap godaan-godaan yang datang di dalam kehidupan kita. Ketika kita melawan godaan-godaan itu dengan kekuatan kita tidak akan bisa. Kita membutuhkan Tuhan. Tuhan yang menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan kita hikmat. Bagaimana kita bisa melawan setiap godaan yang datang. Bagaimana kita tidak bisa jatuh. Ketika kita sudah jatuh, mari kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mau menerima kita kembali kok. Tapi kita juga perlu melakukan sesuatu hal, yaitu bahwa kita tidak jatuh dalam lubang yang sama. Kita tidak melakukan hal yang sama. Ketika kita jatuh, Tuhan akan memanggil kita akan kembali. Tapi kita juga harus berubah. Nah Bapak Ibu, biarlah renungan hari ini menolong kita untuk selalu mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
untuk mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Membiarkan Tuhan yang memimpin langkah hidup kita. Karena kita adalah manusia yang lemah, yang kapan aja bisa jatuh. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Tolong kami supaya kami menjadi anak yang selalu taat kepadamu, menjadi anak yang selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.